Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari Offering PJKRF angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa tentang kepada narasumber saya tentang apakah dia mempunyai anxiety dan beberapa aspek-aspek tentang anxiety. Oke. Bisa diperkenalkan dulu narasumber? Halo, kenalin, namaku Rizka Fadilah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya. Saya sekarang berada di semester 4 dan sekarang sedang masa-masa lagi UTS nih Kak. Oh, ya. Oke. Sebelumnya kita mulai ya, Mbak Rizka. Sebelumnya, apakah Mbak Rizka itu mempunyai anxiety atau kecemasan yang dari kecil kah atau mungkin dari sekarang itu muncul gitu? Bisa dijelaskan kepada pemirsa tentang anxiety yang Anda punya? Oke, kebetulan sekarang itu waktunya UTS, jadi saya tuh dari kecil punya kecemasan berupa gimana sih kalau misalkan nilaiku jelek. Soalnya dari kecil tuh aku selalu dituntut sama orang tua nilaiku harus bagus dan intinya haruslah dapat ranking minimal, nggak boleh keluar dari 10 besar. Jadi tuh sekarang saya kayak punya kecemasan kalau misalkan nilai saya turun gimana reaksi orang tua saya dan lain-lain, dan itu kadang membuat saya kayak malas untuk bersosialisasi, kadang hanya berdiam diri di rumah sambil memikirkan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu dipikirkan secara berlebihan gitu. Oke, baik. Berarti anxiety-nya Mbak Rizka ini tentang yaitu perlombaan nilai gitu ya? Ranking gitu ya? Iya, bisa dibilang seperti itu. Saya kayak nggak bisa menerima kegagalan dalam hidup saya. Saya kalau misalkan tidak mencapai sesuatu yang saya harapkan, saya tuh kayak langsung down. Saya langsung kayak orang cemas yang getar, kayak ya gitulah, kayak langsung pusing gitu loh Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya itu apakah Mbak Rizka ini anxiety yang Anda punya ini mempengaruhi kehidupan Anda sehari-hari atau bagaimana ya? Iya, seperti yang saya bilang tadi, ketika saya mulai merasakan kecemasan atas hasil usaha saya tuh selalu berdiam diri di kamar, terus kayak nggak mau ketemu orang gitu, nggak mau ditanya-tanya, kamu tadi dapat nilai berapa, kamu tadi belajarmu gimana. Aku tuh takut kalau orang-orang tanya seperti itu, apalagi saya ditanya oleh orang tua saya. Jadi saya lebih menutup diri di kamar, dengerin musik atau me time sambil dengerin drakor atau skincarean gitu ya. Pokoknya aktivitas yang membuat diri saya tuh merasa tenang gitu. Berarti saya timba ini udah dari kecil ya gitu ya? Iya. Anxiety ini muncul pada diri Mbak itu kan udah lama ya? Mbak sadarinya itu sejak kapan gitu? Kira-kira? Ya mungkin karena prodi saya juga membahas tentang psikologi juga, jadi saya mengerti, oh ternyata saya begini tuh karena ini. Jadi saya punya kecemasan ini karena saya dari kecil sudah dituntut untuk menjadi yang lebih gitu, harus jadi nomor satu, harus menjadi nomor satu. Jadi mungkin terbawa sampai sekarang ya Kak. Sebenarnya saya sekarang tuh udah lebih santai, apalagi saya sudah mengerti tentang ilmunya begitu ya. Jadi saya mencoba untuk nggak berpikir nggak terlalu berpikir yang aneh-aneh begitu. Tapi ya mungkin terbawa dari kecil, jadi saya merasa seperti itu. Berarti yang saya timba ini yaitu kecemasan begitu ya. Dan ini kan sudah menjadi dari kecil ada kebiasaan Mbak itu. Dan ada nggak sih cara agar Mbak ini saat mengalami kecemasan ini, anxiety ini, adakah cara untuk aku sedang kecemasan ini, aku harus menghentikan kecemasan ini, dan apakah itu ada dan bagaimana sih caranya gitu? Iya, kalau misalkan nih saya dalam suatu perlombaan gitu, kalau misalkan saya lagi nunggu pengumuman, biasanya tuh saya kayak selalu cari minuman atau makanan yang manis, kayak biar nggak bikin saya deg-degan
sampai kadang tuh saya kalau deg-degan, kadang mules, kadang Oh iya. kadang pusing, kadang mual juga. Jadi kalau untuk mengatasi itu biasanya ya minuman manis kalau misalkan di tempat saat itu juga ya, kalau misalkan nggak ada ruang untuk menyendiri tadi ya, seperti saya tadi bilang kan, yaitu pertama minum minuman manis, kedua mungkin ya kayak mendekati orang yang benar-benar tahu saya gitu, maksudnya mengerti saya kalau misalkan saya sekarang sedang lagi gugup gitu ya, lagi cemas gitu. Kayaknya itu aja sih Kak. Baik. Oke, di sini saya akan bertanya lagi ya Mbak ya. Berarti anxiety Mbak ini membutuhkan untuk waktu sendiri ya. Apakah dengan Mbak mengalami anxiety ini atau kecemasan ini, dukungan sosial dari orang-orang sekitar itu masuk ke Mbak atau Mbak bisa mengatasinya sendiri? Sebetulnya support dari sahabat-sahabatku, dari orang tua, tapi orang tua juga nggak sesupport itu, tapi saya alhamdulillah punya teman-teman, saudara, kerabat, sahabat yang benar-benar mengerti saya dan selalu menghibur ketika saya berada di titik terendah saya gitu. Kalau misalkan saya lagi ada panik atau cemas tentang apapun itu, kadang mereka sudah tahu, oh ini pasti butuh minuman manis atau butuh dihibur gitu. Menurut saya ya sangat berpengaruh banget sih ya. Berarti masuk ke Mbak ya tentang orang-orang terdekat untuk menyemangati Mbak agar tidak mengalami anxiety. Iya betul sekali. Nah, oke, baik sampai sini. Terus untuk terakhir ya Mbak ya, ini saran saya untuk menghilangkan anxiety atau kecemasan yang Mbaknya punya, itu paling penting menurut saya adalah orang-orang di sekitar. Kenapa? Karena dengan orang-orang di sekitar kita merasa diri kita itu nyaman, dan orang-orang di sekitar ini mampu membuat kita tuh membuat kita untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada. Jadi kita terfokus pada pertemanan, ngobrol sana sini, agar kecemasan itu tidak terjadi gitu. Dan mulai dibiasakan untuk tidak memikirkan, oh nilaiku harus bagus, nilaiku jelek aku harus bangun. Gak usah, nilai itu hanya sekedar angka gitu Mbak. Fokus pada diri Anda, jangan menjadi orang lain gitu. Jangan pernah membandingkan diri Mbak dengan orang lain, karena hidup ini adalah Mbak sendiri. Jangan mencari versi Mbak di orang lain gitu, seperti itu. Iya. Oke teman-teman, baik dari itu saja dari interview wawancara dengan Mbak Rizka. Sekian dari saya, mungkin ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.